Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Febrianto dengan NIM 182221059. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fisika Matematika. Yang pertama ada persamaan Euler. Persamaan Euler dinamai dari Leonhard Euler, persamaan seorang matematikawan Swiss abad ke-18 yang sangat berpengaruh dalam matematika dan fisika. Euler mengembangkan persamaan ini sebagai generalisasi dari persamaan diferensial order 2 biasa. Untuk pengertian, persamaan Euler adalah persamaan diferensial order 2 yang memiliki bentuk umum X kuadrat Y double aksen plus AX Y aksen plus BY sama dengan 0, di mana A dan B adalah konstanta. Persamaan rumusnya X kuadrat Y double aksen plus AX Y aksen plus BY sama dengan 0. Untuk pengaplikasiannya digunakan dalam berbagai bidang fisika dan teknik seperti mekanika klasik, teori medan, dan analisis struktural. Untuk contoh, kita memiliki persamaan Euler X kuadrat Y double aksen plus X Y aksen min Y sama dengan 0. Di sini kita menentukan solusinya dan berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama mengidentifikasi bentuk persamaan Euler, kemudian mencari solusi umum, menghitung turunan Y, dan mensubstitusikan ke dalam persamaan Euler, kemudian menyederhanakan persamaan dan didapatkan solusi untuk R, dan kemudian mencari bentuk solusi umumnya sehingga diperoleh Y X sama dengan C1 X plus C2 X pangkat min 1. C1 dan C2 adalah konstanta. Untuk kesimpulan, persamaan Euler sering muncul dalam berbagai aplikasi fisika dan teknik sebagai persamaan diferensial order 2 dengan koefisien non konstan. Solusinya dapat ditemukan dengan menggunakan metode solusi umum dari bentuk persamaan Euler yang diberikan. Yang kedua adalah masalah Brajstokhrun. Masalah Brajstokhrun pertama kali dirumuskan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696 sebagai tantangan matematis yang untuk menemukan lintasan tercepat yang dilalui oleh partikel bermassa dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi. Untuk pengertiannya, masalah Brajstokhrun adalah mencari kurva yang meminimalkan waktu tempuh dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi. Untuk masalah Brajstokhrun adalah kurva cycloid yang diberikan oleh parametrisasi X sama dengan R dalam kurung theta min sin theta, Y sama dengan R dalam kurung 1 min cos theta, di mana R adalah jari-jari lingkaran yang menghasilkan cycloid. Untuk pengaplikasiannya dapat diterapkan dalam teori gerak partikel di bawah gravitasi, di bawah pengaruh gravitasi, estimasi waktu perjalanan, dan dalam ilmu politik digunakan untuk menentukan lintasan cahaya tercepat. Nah, ini adalah contoh soal sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H, tentukan lintasan tercepat yang akan dilalui oleh benda tersebut dari titik A ke titik B, di mana titik A berada pada ketinggian H di atas B. Ini berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, pertimbangkan masalah Brajstokhrun. Yang kedua, solusi menggunakan kurva cycloid dengan rumus tadi.
Yang ketiga, kok mencari koordinat titik A dan B. Selanjutnya menghitung jari-jari. R sama dengan H per 1 min cos theta. Kemudian menghitung waktu tempuh T. Dihitung dengan integral. Yang keenam, cycloid mengoptimalkan waktu tempuh karena karakteristik geometrisnya. Untuk kesimpulannya, masalah Brachistochrone memperlihatkan aplikasi geometri dalam optimasi waktu tempuh dengan solusi yang ditemukan menggunakan kurva cycloid yang merupakan lintasan tercepat di bawah gravitasi. Selanjutnya adalah cycloid. Cycloid pertama kali dipelajari oleh matematikawan Prancis Marie Mersenne pada abad ke-17. Namun solusi lengkapnya dikembangkan oleh Christian Huygens untuk menjawab masalah Brachistochrone. Cycloid adalah kurva yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang bergulir tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Untuk persamaannya X sama dengan R dalam kurung theta min sin theta. Untuk Y, R dalam kurung 1 min cos theta. Untuk pengaplikasiannya digunakan dalam masalah geometri, mekanika, dan optimasi waktu perjalanan dalam gravitasi. Ini adalah contoh soal menghitung panjang lengkung dari satu putaran cycloid dengan jari-jari R. Yang pertama parametrisasi cycloid dengan rumus tadi, kemudian menghitung turunan pertama X theta, Y theta, dan selanjutnya menyederhanakan dan evaluasi integral. Kemudian diperoleh hasil akhirnya. Kesimpulannya, panjang lengkung satu putaran cycloid dapat dihitung menggunakan integral lengkung dari parametrisasi cycloid. Proses ini menunjukkan penggunaan integral dalam menghitung ukuran geometris dari kurva matematis yang khas ini. Yang keempat, several dependent variable. Konsep ini berkembang dari kebutuhan untuk menggambarkan fenomena fisika yang melibatkan sistem yang lebih kompleks daripada hanya satu variabel. Sistem dengan beberapa variabel terikat adalah sistem di mana terdapat lebih dari satu fungsi yang bergantung pada variabel yang sama atau berbeda. Ini contoh persamaan diferensial parsial untuk sistem dengan dua variabel terikat U dalam kurung X, Y, T dan V dalam kurung X, Y, T. Untuk pengaplikasiannya diterapkan dalam teori gelombang, pemodelan panas, dan berbagai fenomena fisika kompleks lainnya. Berikut adalah contoh soal diberikan sistem persamaan diferensial parsial atau PDE sebagai berikut. Tujuannya menemukan solusi umum U dalam kurung X, Y, T dan V dalam kurung X, Y, T untuk sistem PDE di atas. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya kita pisahkan variabel yang kedua, menerapkan ke dalam PDE untuk U, X, Y, T, kemudian diperoleh D kuadrat U per DY kuadrat sama dengan X besar dalam kurung X, Y besar aksen, double aksen, dalam kurung Y, kemudian T besar dalam kurung T, kemudian substitusikan ke dalam PDE pertama, kemudian dibagi
X besar dalam kurung X, kemudian Y besar dalam kurung Y besar dalam kurung T. Kita dapatkan seperti yang ada di layar ini, sehingga didapatkan sistem persamaan berikut, sehingga diperoleh solusi umumnya. Nah, berikut adalah jawaban dari solusi umum dari sistem PDE. Untuk kesimpulannya, metode pemisahan variabel digunakan secara efektif untuk menyelesaikan sistem PDE dengan beberapa variabel terikat, memungkinkan kita untuk mendapatkan solusi umum dalam bentuk superposisi dari mode-mode yang diperlukan dari setiap variabel terikat. Yang selanjutnya persamaan Lagrange. Persamaan Lagrange dinamai oleh Joseph Louis Lagrange, seorang matematikawan dan fisikawan Italia Prancis pada abad ke-18. Kontribusinya sangat signifikan dalam bidang mekanika klasik dan kalkulus variasi, merumuskan dan menyelesaikan masalah dinamika dan analisis matematis yang dikenal sebagai kalkulus variasi atau teori Lagrange. Persamaan Lagrange ini merujuk pada pendekatan untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi yang terikat dengan batasan-batasan tertentu. Ini digunakan untuk kalkulus variasi untuk mencari jalur atau kurva yang mengoptimalkan kondisi tertentu dalam konteks teori bidang dan fungsi. Untuk pengaplikasiannya ini sangat luas, bisa berbagai disiplin ilmu termasuk fisika matematis, klasik atau dan relativitas, dan bisa dan banyak lagi. Berikut adalah rumus Lagrangian L sama dengan T min V, di mana T adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial. Berikut adalah contoh soal. Ini sebuah ayunan matematis sederhana dengan massa M dan panjang tali L dan sudut θ terhadap arah vertikal. Kemudian temukan persamaan gerak sistem menggunakan metode Lagrange. Yang pertama, tentukan koordinat umum, yaitu θ. Yang kedua, tentukan Lagrangian yang L dalam kurung θ min θ dot sama dengan T min V. Untuk ayunan matematis sederhana, energi kinetik T sama dengan setengah ml pangkat 2 θ dot pangkat 2. Untuk energi potensial V sama dengan min mgl cos θ. Jadi diperoleh Lagrangian berikut di layar ini. Yang ketiga, menerapkan persamaan Euler-Lagrange. Mencari persamaan gerak θ, yaitu T, dan D per dt dalam kurung do L per do θ dot min do L per do θ sama dengan 0. Kemudian menghitung turunan Lagrangian terhadap θ dot dan juga turunan terhadap θ, sehingga persamaan geraknya diperoleh berikut ini. Untuk kesimpulannya, persamaan Lagrange memberikan metode yang sangat efisien untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah dinamika dalam berbagai konteks fisika matematika. Dengan merumuskan sistem dalam bentuk Lagrangian dan menerapkan persamaan Euler-Lagrange, dapat mengidentifikasi persamaan gerak sistem dengan cara yang elegan dan umum, memungkinkan penggunaan teknik kalkulus variasi untuk mendapat solusi yang akurat dan tepat. Yang keenam atau yang terakhir, ini adalah masalah isoperimetrik.
Masalah isoperimetrik ini salah satu masalah klasik dalam matematika yang telah dikenal sejak zaman kuno Yunani, terutama diasosiasikan dengan Archimedes. Pada awalnya masalah ini muncul dalam upaya mencari kurva tertutup dengan panjang tertentu yang mengelilingi luas tertinggi. Selama perkembangannya, masalah ini tidak hanya menarik perhatian dari segi geometri murni, tetapi juga menjadi bagian integral dari kalkulus variasi dan teori optimisasi dalam matematika modern. Masalah isometrik ini mengacu pada pencarian kurva tertutup yang memiliki panjang tetap yang mengelilingi luas tertinggi untuk volume tertentu. Dalam kata lain, tujuannya adalah untuk memaksimalkan ukuran area atau volume yang dikelilingi oleh sebuah kurva atau permukaan yang memiliki panjang atau kelilingnya yang ditentukan. Untuk pengaplikasiannya ini sangat luas ya, dari berbagai bidang ilmu termasuk di fisika, biologi, teknik, dan lain-lain. Nah, berikut adalah teorema isoperimetrik dan juga persamaan isoperimetrik. Nah, untuk sebuah kurva tertutup dengan panjang P yang mengelilingi area A, bentuk optimal dengan A maksimum adalah lingkaran dengan A sama dengan B pangkat 2 per 4pi. Berikut ada contoh soal, temukan kurva tertutup dalam bidang dua dimensi yang memiliki panjang P sama dengan A dan luas A maksimum. Yang pertama kita formulasi matematis. Ya, misalkan kurva tersebut dibagi oleh Y sama dengan Fx, maka panjang kurva P adalah sebagai berikut ini. Kemudian luasnya juga ada yang di layar. Yang kedua, menggunakan metode Lagrangian. Berikut ini adalah fungsi Lagrange. Kemudian menggunakan persamaan Euler-Lagrange dan dihasilkan berikut. Jadi Fx sama dengan lambda akar 1 plus dalam kurung dy per dx kuadrat. Yang ketiga, penyelesaian persamaan diferensial. Misalkan lambdanya sama dengan 1, kita dapat mencari solusi. Misalkan kita ambil dy per dx sama dengan cos x, maka fx sama dengan sin x. Nah, sehingga diperoleh fx sama dengan akar 2 sin x. Nah, berikut ini lebih detail lagi. Panjang kurva P, kemudian luas maksimum A, dengan fx sama dengan akar 2 sin x, A-nya sama dengan 4 akar 2. Jadi kurva fx sama dengan akar 2 sin x adalah solusi untuk masalah isoperimetrik dengan panjang tetap P8 dengan 8 dan luas maksimum A. Untuk kesimpulan, masalah isoperimetrik tidak hanya menarik dari segi teoritis dalam matematika, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknik. Solusi untuk masalah ini dapat memberikan wawasan tentang struktur dan bentuk optimal dalam berbagai konteks, serta menjadi dasar untuk mengembangkan teknik optimisasi yang lebih canggih. Dengan demikian, pemahaman tentang masalah isometrik tidak hanya memperkaya teori matematika, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian masalah. Saya rasa cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.